Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah bini'matillah. Alhamdulillah bini'matillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Wabil khusus Sahibul Bait Bapak Haji Samsudin Falah, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, keberkatan, yang keberkahannya mudah-mudahan berbagai kepada kita semuanya yang kerso hadir pengajian di Al-Muhajirin yang bisa melakukan oleh beliau ini, mudah-mudahan mendapatkan berkah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mas Quran dulu ya. Sampai berapa itu? Al-Muhajirin 20 berapa ya? 23 apa 25? 23. kemarin 23, sekarang 24. Itu 23 yang minggu kemarin. Ini 25 sekarang ya. Walaqad arsalna Musa biayatina wa biqawlihi ila fir'auna wa hamana wa qalu sahirun kadzdzab. Illa fir'aun wa hamana wa qalu faqul malam maja'a Itu surat berapa itu? Alladzina amanu Surat 40 ya, 40 surahnya 24. Kofir. Falama ja'a falamma ja'ahum bil haqq Klawi ya. Ayat 25 Ustaz. Surat Falamma surat 40 apa surat 40? Suratnya yang ke-40. ayat 25 23 nomor 25. 25 25 gitu. Falamma 25 falama. Falama ja'ahum. falamma ja'ahum bil haqq. Ayatnya berapa? Kalau maja ya. Ya. Kalau maja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله
Jadi terus ada qaf disukun qalqalah. Qalub dulu. Qalub dulu. Jangan qalub dulu tapi qalub dulu. Saya ulangi ya. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qatulu abna Falamma ja'ahum bil haqqi minna qalu qtulu abna qalu qatulu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum Qalu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wa yad'u rabbah wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wa yad'u rabbah. Di situ ada beberapa kok sama tel ya. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad. Rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب Wa qala Musa inni ud'utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Sampai ayat berapa ini? 26 Enggak mau sampai 27 ya. berapa ayat ini? cukup ya. Cukup. Iya. Ini sudah sampai makra ya. Baiknya sebetulnya sampai makra. Maksudnya Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Cuma 3 ayat ya, 25, 26 dan 27. Baik. Alhamdulillah.
Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Al-Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi pada malam hari ini saya seperti biasa diberi materi tentang akhlak ya. Nah, satu akhlak yang paling utama di antaranya adalah membaca hamdalah, kesyukuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesyukuran ini saking-sakingnya, artinya saking pentingnya, maka doa itu salah satu syaratnya adalah harus membaca Hamdalah. Alhamdulillah. Kenapa kita harus membaca hamdalah? Salah satu di antaranya adalah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Pertama, barang siapa bersyukur maka dia adalah bersyukur pada dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka dia itu sebetulnya mensyukuri dirinya sendiri, mensyukuri keadaan. Terus kemudian ayat yang juga kita sama-sama sering mendengarnya, disuruh bersyukur, dilarang kufur. Kenapa? Kalau kita bersyukur, maka akan aku tambah nikmat kata Allah. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika engkau bersyukur, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka la, kata la yang pendek, jangan panjangkan ya, la nya pendek itu menunjukkan mustaqil ya. Sungguh bahwa barang siapa itu bersyukur, maka sungguh akan aku la azidannakum. Oke ya, aku akan tambah baginya la azidannakum. Wala in kafartum, sungguh jika engkau itu telah berbuat kufur, kafartum ya, artinya kafartum itu telah terjadi seperti tadi la in syakartum. Syakartum itu telah engkau bersyukur, bukan belum bersyukur. Sungguh jika kamu bersyukur, ini juga sungguh bila kamu kufur, wala in kafartum, dan sungguh jika kamu kufur, fa inni adabi lasyadid. Wala in kafartum inni adabi lasyadid. Tidak diapa-apakan, cuman sungguh hanya diingatkan saja, azabku sangat pedih. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita pakai yang pertama tadi yang ada di dalam surat Luqman. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur, maka dia adalah
sudah bersyukur pada dasarnya adalah bersyukur pada dirinya sendiri, alias mensyukuri apa yang ada pada dirinya, ridho pada keadaannya. Inilah yang paling penting. Ridho itu dululah yang paling penting. Maka kalau tadi doa sebelum pengajian, doa sebelum belajar itu kita sering membaca Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu sebetulnya kan bacaan-bacaan atau termasuk dari zikir pagi dan petang. Bapak Ibu sekalian, kalau pagi dan petang sering baca itu tidak? Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu ada antaranya itu ya. Kalau bapak-bapak isi waktu ba'da subuh misalnya mau sampai suruh baca zikir pagi dan petang, itu salah satunya di antaranya itu dibaca. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil Qur'an imama wa Muhammadin nabiyyan. Ini harus diikrarkan terus pagi dan petang. Kenapa? Karena kita seringkali lalai. Lalai terhadap apa? Lalai dari bersyukur kepada Allah tadi. Maka harus ada pengikraran. Raditu billah, raditu, saya telah ridho. Ya, ini lagi-lagi adalah fi'il madhi. Saya telah ridho. Kalau kita berjamaah sebetulnya radina billahi rabban. Nah, sebetulnya kan gitu. Tapi karena ya sudah yang kita tahu raditu billah berdiri sendiri ya apa? Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Saya telah ridho dengan Allah sebagai Rabb, sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, sebagai sang pencipta saya, sebagai yang mengasuh saya, dan seterusnya. Ridho. Ridho itu implementasinya pada bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang apa? Yang memperlihatkan bahwa tubuhnya itu betul-betul bersyukur kepada Allah, ridho bahwa Allah itu adalah sesembahanku. Karena Allah itu sesembahanku, maka saya harus menyembahnya. Saya ridho Allah sebagai sesembahanku. Maka kalau saya menyembah itu ya karena saya ikhlas, ridho. Ya. Ridho itu ya senang, dengan senang. Ya. Apa saja kalau kita itu ridho, kalau bahasanya kita ya Ridho. Karena dulu kan bo itu kan belok gitu ya, luhur, ridho, rela, ada tidak di rela, ya rela, kita rela kan juga blok itu, luhur kan kalau ejaannya itu DL yang blok itu DL, luhur, betul bu ya, luhur, makanya Islam luhur asar Alamin. ridho, rela, akhirnya muncullah jadi rela. Kalau kita rela, ridho, itu ya bahasa tubuhnya harus menunjukkan yang betul-betul ridho. Apa itu? Ya menyembah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rabb kita itu menyuruh sholat, ya kita harus sholat. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala
merintah kita membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, misalnya kan gitu. Dan bacalah Quran dengan cara yang tartil, misalnya ketika yang mulai warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ya, kita kerjakan sebagai wujud bahwa kita itu ridho kepada Allah, termasuk kalamullah, apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Nah, kalau kita ini setiap ngaji ini diawali dengan baca Al-Quran, maka jangan hanya sekedar rutinitas membaca Al-Quran saja, tetapi harus dengan kesadaran yang penuh, kesadaran yang penuh bahwa saya membaca karena saya ridho dengan firman Allah ini. Kalau sekarang ini ada, kalau orang punya pendidikan, ada deep learning, pembelajaran yang mendalam, itu salah satunya adalah dengan kesadaran penuh, kesadaran penuh bahwa saya belajar, sadar saya ini harus belajar. Nah, itu termasuk kesadaran yang penuh bahwa saya membaca Al-Quran ini tidak terpaksa, tapi karena saya memang ridho kepada Allah. Itu apa sih firman-Nya? Gusti Allah itu mau membuka apa sih? Sehingga banyak dari kita yang membaca Al-Quran, ya baik, alhamdulillah, tetapi tidak banyak yang membacanya itu dengan ridho. Buktinya apa? Ya, antaranya kalau baca Quran misalkan 10 menit sudah lama belum? Belum. Sudah terasa lama belum? Terasa lama tidak? Kalau 30 menit terasa lama tidak? Lama banget. Kalau baca WA 30 menit lama atau sebentar? Ya kan? Kenapa baca? Terasanya sebentar apa lama baca WA, baca handphone? Sebentar. Itu karena kita ridho, senang baca WA, kabar dari teman-teman, jawab ini. Gak terasa sudah setengah jam, 1 jam. Sama seperti orang yang hobi main catur. Main catur, bapak-bapak, gak terasa sudah 1 jam. Baru bikin baca kepada juga. Gak terasa. Karena apa? Seneng. Mancing. Ada di sini yang hobi mancing? 3 hari sudah malam. Berjam-jam tidak terasa, senang saja. Kenapa? Ridho, la'allakum taqun. Biar apa? Senang. Senang. Ridho. Jadi kalau ridho, ikhlas, semuanya jadi terasa sebentar, nikmat, enak. Nah, baca Quran tadi bukti. Kalau kita kok merasa baru sebentar kok kayaknya sudah lama, berarti perlu dipertanyakan apanya? Keridhoannya, keikhlasannya. Jujur, ini yang bicara juga begitu. Kadang-kala kan muncul kayak gitu ya. Kalau imannya lagi tinggi ya senang baca-bacanya enak. Kalau tahu udah jam segini ya Allah. Apalagi kalau kita yang kita baca itu kisah-kisahnya yang menarik begitu ya, baca tafsirnya. Tapi kalau imannya lagi jeblok, ya itu tadi. Mana batuk lagi ya. Ini alhamdulillah saya diberi kesempatan Mas Miftah ini.
Ustaz misi pas batuknya reda, padahal seminggu yang lalu nggak bisa batuk. Khotbah Jumat juga saya cancel. Itu saja 2 minggu lalu kalau bersebulan. Ini pas mulai sembuh, pas diberi amanah, alhamdulillah. Pas kali bismillah ya. Pas ngantuk disuruh bantal, kata gitu. Pas sembuh. Jadi itu ridho, Robi itu billah. Ini harus dengan kesadaran. Ya, kesadaran. Ayat 3 itu deep learning itu bersadar, terus bermakna. Bermakna itu betul-betul memiliki makna, memiliki hasil. Kalau signifikan, kalau bahasa ilmiahnya signifikan, bermakna, ada kebermaknaannya, bacanya itu terasa maknanya, walaupun tidak membaca maknanya, tapi terasa maknanya, adem semua. Syukur-syukur bermaknanya dalam artian paham maknanya, bermakna buat dia jadi tambah pengetahuan. Karena apa? Membaca sambil membaca maknanya. Sekali lagi, kan Bapak Ibu sekalian, ini kan dari dulu sudah baru sampai di sini ya. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah ya, belum kata almarhum. Ya kata almarhum gitu ya. Wah, saat dari dulu baru sampai sini kan gitu. Nah, baiknya kalau pas tidak pelajaran tafsir itu, yang bacanya ini sambil baca terjemahnya sebetulnya, biar isinya ini dong. Kan saya pernah sampaikan ya, setidak-tidaknya kalau Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran, mari diniatkan khatamnya tidak sekedar khatam dalam bacaan Arabnya saja, tapi juga khatam terjemahannya. Satu ayat sambil baca terjemahannya. Saya kayaknya pernah pesan itu deh, ya, sambil baca terjemahannya. Nah, kalau yang sudah lancar bacanya, syukur-syukur khatam bacaan Qur'annya, khatam baca terjemahnya, dan khatam tafsirnya. Ada tafsir yang ringkasan tafsir Ibnu Katsir itu. Nah, saya berani ngomong gini karena saya sudah khatam itu yang kitab yang ada itu. Jadi khatam bacanya, khatam terjemahnya, khatam tafsirnya. Tapi baru 1 kali. Baiknya kan harus diulangi lagi khatam seperti itu lagi. Karena ya memang baca itu kadang-kadang butuh khatam berkali-kali. Apalagi satu Al-Quran kayak gini. Kadang-kadang yang sedikit saja, ngapalin yang sedikit saja, kalau tidak murojaah lupa lagi. Apalagi maknanya. Jadi tadi adalah dengan berkesadaran penuh, yang 2 bermakna, BBM, yang ketiga menggembirakan. Itu tadi menggembirakan, belajarnya itu harus gembira. Itu cara deep learning, belajar yang mendalam, kata Profesor Widi, orang UPI. Mari dia belajar, mari pesan dari Profesor. Deep learning, belajar yang mendalam itu harus BBM. Yang pertama tadi adalah dengan apa tadi? Berkesadaran penuh. Yang 2 bermakna. Yang 3 menggembirakan. Jadi harus menggembirakan, senang. Jadi kalau Bapak Ibu pernah sering juga dengerin kajiannya Gus Bah, ya dari saat kita buat senang gitu, ada yang ngaji usaha ya. Makanya cenderung, apalagi usia sepuh-sepuh itu hampir sama lagi kembali seperti usia muda, harus banyak biaranya sedikit. Yang sepuh juga gitu. Kenapa ibu-ibu itu ngajinya harus ada ngadomannya, harus ada selingannya yang
dilakukan dikit gitu ya Bu ya, agak menarik. Di tempat yang lain harus ada yang lucunya, karena yang penting ini adalah gembira dulu. Kalau bahasanya saudara kita yang NU dulu adalah yang penting audiens itu atau jamaah itu diwarti dulu. Makanya biasanya ada makan dulu baru ngaji. Nek keteke warak gitu. Walaupun Rasulullah ngantuk, nek sudah seneng. Ngaji kok mikir utang keluar kita. Tapi Bapak Ibu, saya punya teman itu justru kalau lapar ngantuk, kalau kenyang melek. Itu siapa saya itu? Nyetir ngantuk, makan kenyang melek. Wah, kalau saya nyetir ngantuk masih makan ketawa ngantuk. Kayaknya ada sendiri orang yang gitu. Kenyang itu bangga, kalau saya katanya malah kenyang itu ya tambah melek, semangat itu. Jadi itu menggembirakan BBM berkesadaran penuh, bermakna dan menggembirakan. Gitu ridho membaca ridho itu ya harus gembira tadi. Supaya bermakna, menjadi makna yang kita baca maknanya, baca artinya. Sadar saya harus membaca, karena tadi sadar raditu billahi robban. Saya ridho kok Allah itu sebagai ridho. Nah, begitu sadar dengan kesadaran penuh. Nah, kalau sudah ridho, artinya Rob Tuhan atau Allah itu sebagai Rob, maka kalimat La ilaha illallah itu harus terucap. Tidak ada sesembahan lain, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Maka La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pun juga menjadi salah satu dari zikir pagi dan petang. Berapa kali dibacanya Bapak Ibu? 3 kali. Berapa? 10 itu kalau habis sholat. Habis sholat 10 kali. Itu lebih-lebih sholat subuh dan maghrib. Duduknya juga jangan berubah dulu kalau subuh. Sebelum berubah baca itu 10 kali. Maka akan diberi 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosanya, dan dinaikkan beratnya 10. 3 keuntungan. Barang siapa, maknanya kurang lebihnya seperti itu terjemahnya. Barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dan duduknya masih duduk dalam keadaan iftiros. Iftiros itu gimana? Yang duduk tahiyat awal itu. Ya hanya duduk tahiyat awal itu yang itunya seperti itu. Tapi kita diberikan doa pas tahiyat akhir kita aja lah. Doa duduknya masih seperti ketika assalamualaikum belum berubah ya. Sementara duduknya masih seperti itu, maka akan diberikan 10 kebaikan, diampuni 10 dosa yang lalu, dan diangkat derajatnya 10 derajat. Ada 3 kebaikan. Nah, di hadis yang lain, barang siapa membaca 100 kali, maka Allah pun juga akan memberikan 100 kebaikan, diampuni 100 dosa yang lalu, dan dinaikkan derajatnya 100 kali. Wah, enak tidak derajatnya dinaikkan? Diangkat derajatnya, suka tidak?
diberikan 100 kebaikan, suka apa tidak? Diampuni 100 dosa, suka apa tidak? Suka-suka saja, tetapi ya hanya suka saja untuk jalani tahu sudah itu kebaikan, tapi kadang-kala malasnya lebih kuat daripada sukanya. Nah, artinya apa? Ini tadi kita tahu membaca Al-Quran itu sangat banyak pahalanya. Setiap huruf ada pahalanya, tapi malasnya lebih kuat. Karena apa? Belum berkesadaran penuh. Belum berkesadaran penuh bahwa ini adalah kebutuhan seperti kita membaca WA. Kalau handphone kita ketinggalan saja, resah, betul tidak? Tapi kalau Al-Quran lupa, resah tidak? Berangkat bepergian, sudah sampai Aliwiru, handphone itu mana tadi? Lupa. Kira-kira diteruskan apa balik Bapak Ibu? Ya orang main itu ya Bapak Ibu sekalian. Karena memang kita sekarang ini temennya ya handphone. Misalkan tidak tahu tempatnya, kita bisa pakai Google Maps. Apalagi sekarang teknologinya AI, dari AI. Pengen masak, ya. Sekarang ini nggak ketahuan pokok yang paling termasak dan tidak pintar masak. Karena apa? Semuanya mudah. Cara masak sayur asem yang enak, tinggal aja AI muncul. Ya enggak? Gambar modern. Jadi nggak ketahuan dulunya itu pintar masak apa tidak, suka masak apa tidak, tapi karena ada AI jadi. Wong sudah baca AI itu loh, masak sayur asem yang enak, nggak dikerjakan lama, besok lagi aja lupa. Gimana caranya? Harus buka lagi. Itu tidak dulu. Karena kadang sudah lama tidak membuat sayur asem lagi. Walaupun ingat, tapi kadang-kala kan kurang mantep, buka lagi gitu. Yang enak. Nah kalau yang agak sederhana biasanya ya pasti enak. Tapi yang sudah sampai detail pelaksanaannya atau perakatannya atau ibaratnya perlakuan awal dulu, misalnya mau goreng ayam misalnya supaya enak gimana, kan tidak asal goreng saja dibuat goreng, kadang-kala harus di marinasi dulu. Nah, kan kayak gitu. Ada istilah marinasi ya gara-gara tahu dari kayak gitu, marinasi. Maksudnya setelah dibumbu di marinasi itu, setelah dibumbu udah boleh lengkap alias bumbu ini terus dimasukkan kulkas, didinginkan. Besok baru digoreng, rasanya sampai meresap dan seterusnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kalau punya menantu putri kok belum pintar masak, insya Allah sekarang jadi pintar masak. Hanya saja. Enak kurang. Nah ini tadi berkesadaran atau tidak. Tadi kan BBM. Ada yang sudah sampai berkesadaran. Jadi karena sudah dari dulu berkesadaran penuh, ya tidak perlu buka-buka lagi. Sudah hafal di luar kepala kayak ibu-ibu dulu zaman muda, karena bantu ibunya masak, nggak perlu lagi buka ya, buka handphone nggak perlu lagi. Sudah gini. Kayak para master itu, kayaknya sih biasa bicara susu gitu aja. Bawa juga cuma jeprek gitu. Nah, istri ini saya ya kayaknya ya biasa-biasa, tapi ya kalau yang gitu-gitu kita itu kok ya nggak seperti seenak dia gitu. Ya dia gitu-gitu tuh sudah berpengalaman banyak. Ya kita ikut-ikut prek, nggak berpengalaman, rasanya kok beda. Tadi
berkesadaran, bermakna dan dengan penuh gembira. Nah itu tadi gembira alias ridho itu tadi. Nah kalimat wah kok cepet banget ya. Dalam tadi kan sudah sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau saya ya di masjid saya dawamkan itu kalau saya ngimami mesti harus biasa seperti saya bacanya mesti habis astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum 3 kali mesti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mesti 10 kali kalau di masjid saya. Nah ternyata yang membiasakan gini juga ada sama-sama santri dari Gontor di Darun Najah sana, kiainya ternyata juga mendawamkan itu, tapi nggak tahu terus seterusnya mendawamkan itu atau tidak. Tapi mendawamkan itu tadi kan baik ada apa perintahnya ada dalilnya ada. Jadi kalau kita kerjakan jelas-jelas ini sudah sesuai perintah Rasul tidak? Sudah. Kalau sudah, ya kita mengerjakannya jadi mantap. Apalagi kalau kita berkesadaran penuh bahwa itu, Bapak Ibu, Ibu terutama pisau Bapak Ibu sekalian, pisaunya kalau sering dipakai tajam apa betul? Pakai mesti kan biasa lagi, pakai biasa lagi, jadi mesti tajam. Kalau jarang nggak pernah dipakai, pasti lama-lama jadi betul, jadi tidak tajam. Sama dengan kalimat ungkapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Bapak Ibu sekalian dawamkan itu, rutinkan itu, maka kalimat ini, kalimat tauhid ini bisa menjadi senjata tajam sekali Bapak Ibu sekalian. Saya sudah berkali-kali membuktikan. Jadi ketika dalam kondisi mendesak, saya pakai kalimat tauhid ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kadang-kadang tambah yuhyi wa yumiitu, apa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih-lebih harus hafal juga, harus tahu maknanya. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang satu. La syarikalah, tidak ada syarikat atau yang menyamainya. Syarikalah lahul mulku, baginya kerajaan, kekuasaan, walahul hamdu, dan miliknya lah segala puja-pujian, yuhyi wa yumitu, ya, hidup dan mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang atas segala sesuatu maha kuasa, ya. Nah ini sering dibaca, maka kemudian dihayati berkesadaran penuh, tahu maknanya, maka bisa bermakna, bisa digunakan untuk apa saja. Lagi terjerat utang kok sulit baca, sulit bayarnya, baca insya Allah. Nah, ada ayat yang saya singgung nanti pada kesempatan datang kita sampaikan. Tapi ini karena waktunya sudah habis, saya harus singgung dulu. Kan pernah saya sampaikan ayat 24 dari surat Ibrahim yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatin kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Alam taro kaifa daraballahu, apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan, kalimat yang ya, kalimat yang baik,
itu kasajarotin thayyibatin, seperti pohon yang baik, asluha thabit, akarnya menghujam ke bumi dalam, wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Kalimah apa itu kalimah yang baik? Kata Sirji Ibnu Katsir, kalimah yang baik ini adalah kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kenapa dengan la ilaha illallah ini? Kalau kita kalimah tauhid ini biasa kita dawamkan, maka kita akan kokoh istiqomah. Maka ada jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan perkataan, dengan ucapan la ilaha illallah. Makanya pagi dan petang kenapa mesti dibaca sampai banyak? Kalau pagi dan petang di maksurat itu ya sampai 100 kali, masih ditambah 10 kali, jadi 110 kali. Itu agar kita kalau lebih tahu maknanya tadi akan kokoh. Nggak apa-apa, tenang saja. Lapar tenang. Loh iya, jangankan cuma lapar, mati saja itu tidak masalah. Itulah yang membuat istiqomah. Begitu istiqomah harus. Makanya doa, munajat, saya sering sampaikan, kalau apa saja itu istikharah, apa saja bermunajat kepada Allah istikharah, nanti hasilnya itu kita mesti akan mantep. Sudah istikharah kok. Saya pernah sampaikan, apalagi beli mobilnya second. Walaupun mobil baru itu loh, kalau nggak kebenaran, ya jelek kok, dapat order yang jelek atau pas kebetulan materialnya barangkali material jelek, apalagi yang second. Tanah, beli tanah, apalagi yang mahal-mahal kayak gitu ya. Yang perkara kecil aja itu juga istikharah. Mau dapat menantu jangan mentang-mentang menantu saya jelas ini anaknya dapat orang kaya, pendidikannya tinggi, kerjanya juga langsung karena dilihat oleh mata itu sudah bagus, ganteng, pekerjaannya tinggi, terus lupa istikharah. Habis itu di tengah jalan ternyata karena ganteng, punya jabatan tinggi, ya semena, banyak gitu nggak? Makan Makan angin. Akhirnya yang timbul apa? Penyesalan. Beda dengan kalau kita itu sudah bermunajat atau sholat istikharah dulu. Kalau ada baiknya, alhamdulillah itu loh. Kalau ada kurang baiknya, ya sudah, ini tetap baik. Ya, di mata kita, kalau kita sudah bermunajat kepada Allah istikharah, pasti yang kurang baik itu pun tetap baik. Apalagi yang baik, kan gitu. Baik dan tidak baik semuanya adalah ujian. Kalau kita sudah bermunajat kepada Allah, beristikharah, maka ketika kita dapat itu semuanya jadi terasa, ini kan Allah menguji saya, sabar apa tidak? Saya sudah istikharah, kok dapat barangnya tidak baik. Atas birun, kan teguhnya berada gitu. Apakah kau bersabar? Apakah kau bersabar? Nah, dapat baik juga alhamdulillah. Apakah kamu kalau sudah dapat baik, kemudian kamu juga tetap beribadah kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, atas biru untuk mentaati kepada Allah. Jangan-jangan kamu diberikan rumah yang baik, ber-AC enak, karena sudah kadung enak di rumah, ya dihadiahi Allah rumah yang bagus, beli rumah ternyata bagus, AC-nya bagus, enak, terus nyaman ibadah di rumah, lupa ke masjid. Itulah, jadi akhirnya ini
ujian, saya harus tetap ke masjid. Beda kalau tidak bermunajat kepada Allah. Kalau menyenangkan, wah, betul loh, perhitungan saya pasti dapat bagus. Tapi ketika dapat musibah, gila aku, rasanya musibah. Tadi yang menyenangkan melupakan dia beribadah kepada Allah, yang susah juga hanya akhirnya menimbulkan apa umpatan-umpatan dan lain sebagainya. Banyak sekarang seperti itu. Kalau kita misalnya ya, kita lagi merasa dizalimi oleh pemerintah, walau seolah-olah pemerintah paling zalim. Tuntut keadilan. Ya, gitu. Balik kayak gitu terus. Katanya bersyukur ya, tuntut keadilan. Pemerintah telah berbuat zalim kepada saya. Orang tua sudah berbuat zalim kepada saya. Ada nggak ada yang kayak gitu? Padahal kalau dizalimi itu senang apa tidak? Tidak senang. Tapi kalau orang dizalimi doanya makbul apa tidak? Makbul. Kalau doanya makbul, senang apa tidak? Nah, harusnya buntutnya ya tetap senang. Terlepas ibu, bapak ibu senang atau tidak senang. Mantan presiden kita yang di pulau-pulau kayak gitu, berujung dan bisa-bisa, senang apa tidak? Tidak senang. Tapi berkat sahabat, ibu onak-onak kayak ya akhirnya apa? Orang jadi simpati, kemudian jadi lebih mulia. Buktinya apa? Nah, kalau kita lihat dengan mata kepala, ya gini. Atau barangkali yang tidak suka, kayak gitu aja. Terlepas dari itu semuanya, jadi ketika kita itu dizalimi, di sisi yang lain doa kita makbul. Ketika kita ditakdir tidak kaya, ditakdir miskin, di sisi yang lain yang masuk surga siapa duluan Bapak Ibu? Yang kaya apa yang miskin? Pengen masuk surga duluan apa keri-kerinan? Ayo. Jadi ada ungkapan sugih le sugih kuwi ora wajib. Kere ya ora dosa. Lha kan sugih kuwi ora wajib. Kere iku ya ora dosa. Rezeki kuwi jatah. Rezeki kuwi jatah. Kerja kuwi ngibadah. Nek oleh rezeki ya kuwi jatah. Dadi nek ijek ditakdir hurung sugih ora usah gesah mergo ora dosa. Sugih juga ora wajib. Tapi tidak ada toh sama Pak Samsudin Farah. Pak Samsudin Farah masuk surganya ya dulu-duluan. Saking dia seperti itu, sahabat Rasul yang namanya siapa yang paling kaya? Sahabat Rasul? Utsman. Siapa? Utsman bin Affan. Itu sahabatnya Pak Rasul. Ada lagi. Saya pernah cerita itu. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sampai tuh seperti itu. Pengen miskinnya nggak bisa miskin. Saya pernah ceritakan dulu. Beli kurma yang sudah busuk itu dibelinya biar uangnya habis. Beli kurma itu yang busuk dibelinya. Ada saudagar kurma loh. Ini kurma saya busuk, wes ini tak belinya seperti harga gak busuk, dibelinya habis sudah. Nah,
berharap miskin hawanya diberikan semua, berbulan-bulan banyak. Ternyata ada penyakit yang kemudian menjalar ke sebuah negeri yang obatnya hanya bisa diobati dengan kurma busuk. Maka oleh rajanya, mana ada kurma busuk, ada punya Abdurrahman bin Auf, diborongnya lagi dengan harga yang lebih mahal. Gak jadi kere, suge tambahan berlimpah-limpah. Itu loh, orang yang suka aja pengen kere gak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lagi pengen suge kok belum bisa, ridho saja. Berarti saya insya Allah ditakdir masuk surga dulu. Gitu. Apa itu warisannya gitu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi inilah kesyukuran akhlak yang paling terpuji adalah alhamdulillah diparingi sugih seperti Ustaz Bapak Sabzul malah alhamdulillah. Kalau ditakdir seperti kita yang belum bisa seperti Pak Sabzul malah ya alhamdulillah. Ora usah dangak terus wala tamuddanna ainaka ila ma mata'na bihi sahabat hayat dunya. Demikian Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Bapak Ibu sekalian insya Allah adalah bahasa tubuh ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran Bapak Ibu semuanya tambah kenikmatan yang akan Allah berikan kepada kita, kenikmatannya makin ditambah, Allahumma amin. Ditambah kenikmatan sehat, Allahumma amin. Ditambah kenikmatan sugih, Allahumma amin. Ditambah kenikmatan umur yang panjang, alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditambah kenikmatan bisa lunas utangnya, alhamdulillah. Ditambah kenikmatan lagi dapat mantu yang alim soleh, alhamdulillah. Dan seterusnya itu semuanya baru bisa akan ditambahkan ketika kita berucap alhamdulillah. Aku lupa dihadap astagfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Saya berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekaliannya untuk tetap bertakwa, meningkatkan takwa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.